Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Al-Falah Cirebon Channel. Cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Baik anak-anak kelas 6A dan 6B ya, yang sekarang kebagian jadwal daring ya. Kita akan belajar mengenai tema 2 ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tema pertama, yaitu tentang hewan dan tumbuhan adalah sahabatku. Pada tema kedua ini kita akan belajar tentang persatuan dalam perbedaan. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak kelas 6A dan juga anak-anak kelas 6B ya. Baik, kita akan mulai belajar. Kita awali sama akan membacakan sebuah ayat ya, kutipan dari Quran surah Ali Imran ya, tentang pentingnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa'ukhratin minan nari fa'anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kemudian agar kamu mendapatkan petunjuknya. Quran surah Ali Imran ayat ke-103. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pentingnya ya, kita berpegang teguh kepada tali agama Allah dan seraya berjamaah ya, dan janganlah kamu bercerai-berai ya. Kalian bisa cari selain Quran surah Ali Imran ayat ke-103 mengenai persaudaraan, cari Quran surah yang lainnya mengenai pentingnya persaudaraan ya, pentingnya bersaudara dan jangan bermusuh-musuhan. Nah, ada di beberapa surah yang di dalam Al-Quran ya. Kalian cari aja misalkan 2 surah yang menerangkan tentang persaudaraan dan juga persatuan ya. Walaupun kita di dalam Indonesia itu berbagai macam suku, berbagai macam daerah, berbagai macam bahasa ya, kita tetap harus rukun dalam perbedaan ya. Kita mulai dengan mata muatan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ada beberapa kata tanya ya yang ada di dalam bahasa Indonesia. Ini kata ini dilontarkan untuk menanyakan ya macam-macam. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu ada 5W1H ya. Ya, di dalam bahasa Indonesia ini menanyakan beberapa hal. Ini di beberapa, yang pertama itu ada apa, what ya, biasanya. Lalu ini dia menanyakan kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi ya, menanyakan tentang hal atau peristiwa yang terjadi. Lalu yang kedua, siapa ini menanyakan tentang seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa
ya. Berikutnya kapan. Nah, when, kapan, waktu. Nah, ini dia menanyakan tentang waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana? Nah, kalau di mana ini kita menanyakan tentang tempat terjadinya suatu peristiwa. Lalu ada mengapa peristiwa itu terjadi, ya, why. Kata tanya untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana, ya. Kata tanya ini untuk menanyakan cara atau proses terjadinya peristiwa, ya, terjadinya peristiwa, yaitu, ya, kata tanya yang kita akan pelajari. Kata tanya what, apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi, ya. Next, kita masuk ke pembelajaran IPS. Nanti akan Pak Sarman kaitan kata tanya juga dengan kata mata muatan pelajaran IPS. Nah, kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan. Kemarin tepat di tanggal 17 Agustus, ya, kita bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Ingat kalian, ya, sebagai bangsa Indonesia harus mempunyai semangat kemerdekaan, ya. Beberapa peringatan atau beberapa lomba sudah pernah diselenggarakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Di Ankala contohnya kemarin kita karena berbarengan dengan Muharram, ya, kita disatukan dengan Muharram, ya. Ini menandai lahirnya bangsa Indonesia, ya, sebagai bangsa yang merdeka. Puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, pengakuan dari dunia luar. Nah, di pengakuan dari dunia luar itu bangsa yang pertama kali mengakui bahwa Indonesia itu merdeka adalah bangsa Mesir dan juga bangsa Palestina, ya. Itu adalah negara luar yang mengakui, pertama kali mengakui, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, landasan untuk bersikap terhadap dunia, ya. Kalau di dalam Indonesia itu dia mempunyai politik bebas aktif, artinya tidak memihak kepada salah satu blok timur, blok barat. Nah, pada saat itu sedang perang dunia, ya. Jadi Indonesia ini dia mempunyai sikap politik, yaitu politik bebas aktif, ya. Ini pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta, ya, di Jalan Pegangsaan, di mana ini adalah rumah seorang Habib, ya, di Jakarta, ya. Ini masih ingat bunyinya, ya, bunyinya seperti ini. Ini adalah teks proklamasi yang diketik, ya, dan juga ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Kurang lebih bunyinya seperti ini, ya. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Nah, ini dimana pada saat proklamasi juga bertepatan dengan bulan Ramadan, ya. Itu sangat-sangat istimewa sekali bangsa Indonesia, ya. Proklamasinya bertepatan dengan pada saat bulan Ramadan, ya. Nah, tadi kalian sudah mempelajari tentang kata tanya dan juga tentang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang
kita akan belajar melengkapi peta konsep atau peta pikiran. Nah, pertanyaannya itu adalah yang sudah kalian pelajari, ya. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga di mana. Nah, ini berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa apa yang terjadi, yaitu tentang proklamasi. Mengapa proklamasi ini harus terjadi? Ya, karena bangsa Indonesia ingin merdeka. Siapa pelakunya? Bagaimana kejadiannya? Kapan? Di mana? Ya, itu adalah tugas kalian untuk melengkapi peta konsep dari tema proklamasi kemerdekaan. Masuk ke muatan IPA, ya, di mana muatan IPA ini Salman akan menjelaskan tentang macam-macam adaptasi, ya, cara tumbuhan menyesuaikan diri atau beradaptasi terhadap lingkungannya, ya. Yang pertama yaitu kaktus, ya. Kaktus ini dia tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kering atau xerophyt, ya, di mana akar dari pohon kaktus ini, ya, dia menancap mencari sumber air di dalam tanah, ya. Akarnya menancap menyebar di dalam tanah, jadi dia mencari sumber air panjang akar kaktus ini, ya, yang terlihat biasanya hanya batang yang berduri, ya. Dia juga beradaptasi dengan menyesuaikan diri, ya, dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Duri itu ada sebetulnya daun yang ada di kaktus. Kenapa daunnya berbentuk sangat kecil, ya? Duri itu adalah fungsinya untuk meminimalisir penguapan, ya, meminimalisir keluarnya air dari dalam tumbuhnya, ya. Jadi selain akarnya yang menancap ke bawah dan juga durinya ini dia berupa daun, agar berfungsi untuk selain melindungi diri, berfungsi untuk mengurangi penguapan, ya, mengurangi penguapan. Ini ada di tanaman bakau, ya, di mana tanaman bakau ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang berada di kadar garam yang tinggi, ya. Dia tumbuh di dalam lingkungan perairan laut, ya, di pinggir pantai, ya, biasanya di pinggir pantai, ya. Ini tanaman bakau, ya, fungsinya dia menyesuaikan diri agar dia bisa bertahan hidup di air yang memiliki kadar garam yang tinggi, ya, atau halofit, ya, itu tanaman bakau, ya. Selanjutnya ada tanaman teratai, ya. Ada tanaman teratai, ya, dia hidup di tumbuhan yang ada di lingkungan air, hidrofit. Ini berlawanan dengan tadi kaktus, ya. Bunganya indah, lebar, ya. Akarnya dia tidak terlalu panjang, berserabut, ya. Kenapa dia daunnya merekah? Ya, karena dia agak mempercepat penguapan, ya. Banyak terkandung air di dalam tanaman teratai ini, jadi dia harus banyak mengeluarkan air, lawannya dari pohon kaktus tadi, ya, lawan dari pohon kaktus ini. Kenapa dia menguap, harus cepat menguap? Karena
agar dia tidak busuk ya. Kalau banyak air justru tidak baik ya, kalau banyak air justru tidak baik. Yang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya. Makan secukupnya, jangan terlalu kenyang ya, berhenti sebelum kenyang. Begitu juga dengan teratai ya, dia tidak mau di dalam tubuhnya banyak air, karena kalau banyak air justru akan Nah, berikutnya tanaman lumut. Tanaman lumut ini contoh dari adaptasi tumbuhan di lingkungan yang lembab atau hidrofit ya, atau hidrofit, di mana tanaman ini dia tumbuh di dalam lingkungan yang lembab. Tanaman lumut dia tidak terlalu memiliki banyak akar yang kuat ya, dia tidak memiliki akar yang kuat. Kalau lumut dicongkel aja dia akan copot si lumutnya. Berikutnya ada tanaman kantong semar ya, dia ada tumbuhan yang ada di lingkungan yang miskin nitrogen ya, ada yang miskin nitrogen, yaitu ada di tanaman kantong semar ya. Berikutnya next ya, ada kantong semar, yaitu tentang beradaptasi dalam yang miskin nitrogen ya. Nah, sekarang kita masuk ke adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Contohnya adalah Rafflesia anode, itu mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga supaya dia membantu penyerbukan ya. Serangga yang tidak dapat membantu penyerbukan di bunga Rafflesia anode ini, dia hanya ada di Indonesia, di Bengkulu ya, di Bengkulu. Nah, inilah kita sudah belajar tentang subtema pertama ya. Di tema kedua, nah, jangan lupa tadi tugasnya ya, yaitu tentang peta konsep yang berkaitan dengan proklamasi, bagaimana ya, di mana, kapan ya, itu kalian buat peta konsepnya ya, lalu kirim ke Pak Salman dan Bu Gina ya. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, Pak Salman mengingatkan agar tetap menjaga protokol kesehatan ya, menjauhi kerumunan, memakai masker, mencuci tangan ya, dan tidak berpergian kalau memang tidak terlalu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.